Kami hormati pembina Rumah Tahfidz Ar-Rahman, yang kami hormati semua pengurus dan juga para muslim, para ustadz, para ustadzah. Yang kami hormati pula para ayah bunda yang berkenan hadir dalam kondisi sangat bahagia insyaallah untuk menyaksikan sekaligus merayakan tahtim, ya, tahtim atau wisuda. Wisuda tahfidz ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, 4 juz sampai dengan 5 juz, ya. Saya ucapkan semuanya barakallahu fikum, berkah semuanya insyaallah untuk ananda dan untuk ayah bunda, untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa pula berkah untuk para ustadz ustadzah, para pengurus dan para pembina. Insyaallah kabeh kena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Rumah Tahfidz Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah tadi disampaikan oleh Ustaz pembawa acara, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna, kata Allah Subhanahu wa taala diulang 4 kali di dalam surat Al-Qamar juz 27. Walaqad yassarna Al-Qur'ana, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Niki firman Allah. Gusti Allah menawi ngendika, Gusti Allah kalau berfirman itu tidak pernah menyalahi. Pasti akan terjadi. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dihafalkan atau untuk diingat. Fahal min mudzakir, apakah ada orang yang mengingatnya? Judulnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Al-Qur'an 30 juz itu semuanya mudah untuk dihafalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala itu yang harus ada dalam mindset kita, bahwa Al-Qur'an semuanya mudah. Kados ngendikane Ibu Devi tadi, kok katanya susah, ya. Nah, susah dan mudah itu biasanya kembali kepada masing-masing kita. Yang pada asalnya adalah mudah. Allah yang berfirman, Allah yang mengatakan demikian, walaqad yassarnal Qur'ana, dan Allah yang memudahkan. Kalau saya kadang menyampaikan bahwa Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an itu gampang-gampang, mudah-mudah gampang, atau gampang-gampang susah. Kebalikannya. Susah-susah gampang. Lah pripun Bu? Susah ngapalke, gampang kelalaiane. Jadi kalau ngapalke itu tadi, bahwa sebelum menghafal kita harus mengulang-ulang sekian, sampai tadi disebutkan angkanya 20 kali. Ada yang sebelum 20 kali sudah bisa hafal, ada 20 kali belum hafal, ada yang harus lebih dari 20 kali. Tetapi kalau menghilangnya atau lupanya itu gampang. Boten usah diulang-ulang, boten usah dibaleni, ora usah dimurojaah. Niku wis ilang dewi. Nggih, Bapak Ibu? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu harus kita yakini bahwa Al-Qur'an itu sangat mungkin, sangat mudah untuk kita hafal, untuk kita ingat. Syaratnya nopo? Syaratnya adalah fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau? Masalahnya kemauan. Gelem ngapalne nopo mboten?
kuncinya teng mriku. Karena apa? Saya punya pengalaman nyata. Ada teman yang pintar bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab apa bahasanya? Bahasa Arab. Persis Al-Quran itu adalah berbahasa Arab dan bahasa Arab yang fasih Al-Quran itu. Maka logikanya orang yang pintar bahasa Arab akan lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Tetapi ada kenyataan bahwa ada fakta ya, bahwa ada teman saya yang pintar bahasa Arab, jurusan ya kuliah bahasa Arab, bahkan pernah kuliahnya di Timur Tengah ya, bahasa Arab, tetapi belum hafal Al-Quran. Alasannya apa Pak? Hah? Alasannya orang hafal karena tidak menghafalkan. Ada lagi ustadz ya, ustadz hafal 30 juz. Seorang ustadz hafal 30 juz, hampir setiap hari saya ketemu, rajin menghafal Al-Quran. Suatu saat bahkan sering saya tanya, ustadz jenengan ki ngerti bahasa apa betul? Tak tanya, saya nggak ngerti bahasa. Lah terus neng hafal ini yuk di bulan barani diwaca bulan barani kok apa? Dan terus lek kelalen ngiling-ngiling apa? Ngiling-ngiling yo kalau wau sing di napa? Sing diulang-ulang, sing dibaca wae ngiling-ngiling mana. Kadang-kadang membayangkan sesuatu ya. Membayangkan sesuatu. Misalnya kalau pernah anak saya niku latus alunna summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ngiling-ngiling apa Bu? Alun-alun ya. Latus alun-alun. Padahal orang ketemu nang bahasa Arab itu bukan ketemu latus alun atau alun-alun ya. Tetapi kenyataan ada ustaz hafal 30 juz tanpa mengerti bahasa Arab. Ya kita kayak videonya ada teman hiji pinter bahasa Arab tetapi orang hafal Quran, krono orang ngapal. Yang satu hafal Al-Quran 30 juz tetapi tidak ngerti bahasa Arab. Karena apa? Karena ngapal sih. Nah itu ya. Apa nih di ayat Al-Quran tadi adalah fahal min muttaqin. Judulnya yang utama syaratnya adalah ada kemauan nopo betul. Nah, kula panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzah, belum terlambat, ya. Belum terlambat kalau panjenengan terus menghafalkan terus. Ini kita beri sedikit rahasia, ya. Saya dan istri itu umurnya kita Putri beda kurang. Umur saya masih 49, lebih 10 tahun, ya. 59 wis mungkin ya. Lenten pegawai itu paling berapa amplop lagi kita loh. Oke. Berapa amplop lagi artinya purno. Nah, cita-cita saya dan istri yang utama itu adalah menghafalkan Al-Quran. Walaupun usia 59 kami yakin itu belum terlambat. Dan alhamdulillah bisa terlaksana setiap hari walaupun ya nambahe ora sepirohan tapi istiqomah ning wau. Ora udan, ora rendeng, ora apa Pak? Ora ketiga, ora rendeng, ora panen, ora peceklek, terus ya nambah terus murojaah terus. Nah monggo Bapak Ibu Ustaz Ustazah, kemarin sudah tak titipkan Bu Kristianti ya, para ustaz para ustazah wajib untuk selalu menambah dan selalu murojaah. Ojo dibalapi ya, balapi muridnya sing kene mau 5 juz, kok 5 juz muridnya wis 7 juz kok gurune 1 juz kan lucu nah ngoten. Nah kula mengelola wonten Pondok As-Salam SMP IT SMA IT menawi Bapak nanti melanjutkan putra putri ini ten Pondok As-Salam monggo. Saya mengelola tahfidz di sana. Itu semua ustadzah dan semua ustadz harus diwajibkan menambah hafalan, murojaah hafalan, dan ada ujian setengah semester ada, ujian 1 semester ada, ujian
tahunan ada. Jadi gurunya diuji, muridnya juga diuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putra putri kula panjenengan itu adalah orang yang pilihan Bapak Ibu. Jenengan sadar apa betul? Pilihan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala napa nyasar? Hah? Bapak Ibu. Ya. Orang yang menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Gila boleh? Gila. Maka kula panjenengan putri-putri putra-putri ingkang belajar wonten Rumah Al-Quran Ar-Rahman, alhamdulillah, itu adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai salah persepsi atau salah mikirin, daripada nakal nang omah tak sekolahnya merono, keliru. Okay? Bahwa putra-putri kalau panjenengan adalah orang yang dipilih oleh Allah bersama Al-Quran. Dan ini tidak gampang Bapak Ibu. Orang sadar atau bahkan tadi ada yang semangat untuk menghafalkan Al-Quran, ada yang kelas 4, ada yang kelas 3 dan seterusnya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Konco-koncone pada dolanan, nggih. Konco-koncone pada apenan, pada dolanan dan seterusnya, tetapi putrane panjenengan alhamdulillah bisa menyisipkan waktu, menyempatkan waktu untuk di rumah Quran Ar-Rahman. Itu adalah petunjuk dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti tidak hanya berhenti di rumah Quran Ar-Rahman saja. Untuk selanjutnya ibu-ibu singkang putrane 5 juz dilanjutkan 6 juz, 3 juz, 6 juz, 7 juz dan seterusnya sampai 30 juz. Allahumma amin. Nah, kapan itu? Ini tak sebutnya, salah satunya adalah monggo panjenengan bisa survei dan as-salam, pondok as-salam, atau di pondok-pondok yang lain atau di sekolah yang lain yang nanti ketika putra panjenengan sekolah SMP, SMA dan seterusnya kuliah, jangan lupa tujuan utama dari Al-Quran tadi adalah hafal 1 juz, 2 juz dan seterusnya sampai 30 juz. Allahumma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jandane kula badhe menyampaikan judulnya ini agar Al-Quran terasa indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi menyampaikan Bu Devi Meli ya, menyampaikan bahwa sangat bahagia. Saya salut. Bapak Ibu semuanya insya Allah bahagia dengan putrane saged wisuda dengan berbagai juz tadi, dari 2 juz, 3 juz, 4 juz dan 5 juz. Dengan rasa bahagia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa panjenengan juga cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putri kula panjenengan mangke ketika meneruskan sekolah, meneruskan kuliah dan seterusnya, saya berpesan Al-Quran dilanjut. Jangan ada alasan sibuk, jangan ada alasan sudah dewasa, jangan ada alasan sudah menikah, ada alasan lagi sedang menyusun skripsi, tesis dan lain sebagainya. Semuanya itu akan menjadi mudah insya Allah ketika kita lebih dekat dengan Al-Quran. Keluarga akan sakinah, mawaddah, warahmah apabila kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Hati kita akan tenang, pekerjaan kita akan baik ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tentunya kita bisa membagi waktu. Ojo tupek senang dengan Al-Quran, napa niku beres terus masak wayahe kerja, beres maneh wayahe kerja,
terus mana betul, tapi sesuai dengan waktu, proporsional, sesuai dengan jadwalnya kita lakukan selalu bersama dengan Al-Quran. Paling tidak setiap hari kita harus ada interaksi dengan Al-Quran, apakah itu membaca, menghafal, dan juga memahami isinya serta mengamalkannya. Ada Bapak Ibu ya? Insya Allah. Kemudian agar putri kula panjenengan bisa melanjutkan cita-citanya supaya nyambung Bu, frekuensinya itu nyambung antara anak dengan orang tua, maka kaitan surat Al-Kahfi niku ada kata-kata atau ada ayat yang mengatakan fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhikuhuma tughyana wa kufra. Anak yang soleh, anak yang soleha itu biasanya atau logikanya itu adalah ada keturunan dari orang tua. Kalau orang tua soleh, insya Allah anak soleh. Tetapi sebaliknya, untuk menyamakan frekuensi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah, meminta agar anak-anak kita adalah soleh dan solehah, maka solehkan diri kita sendiri, solehkan orang tua. Paham Bu Bapak? Contoh ini kata di sana, tapi benar lagi. Seorang bapak melarang anaknya untuk merokok, tapi bapaknya ahli hisab, ribut kira-kira. Ya bapaknya merokok ya. Selama ini bapak melarang saya untuk merokok, ya suatu saat aku akan merokok tanpa sepengetahuan bapak. Bisa jadi kan? Atau ada lagi yang seorang ayah menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid, rajin sholat berjamaah. Saya apa saya? Saya kan? Tetapi ayahnya di rumah misalnya nggak berangkat ke masjid. Ini keliru. Ya. Jadi frekuensinya betul bodoh. Menyuruh tetapi dia tidak melakukan. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan orang kalau menyuruh itu harusnya menjadi contoh terlebih dahulu. Menyuruh putrane baca Al-Quran, maka orang tua membaca Al-Quran. Menyuruh anaknya menghafalkan Al-Quran, orang tua, yuk letak simak aku, yuk kita balapan menghafal Al-Quran. Bagus. Atau dikasih apa hadiah. Putrane sing berprestasi hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, dikasih hadiah. Ya senang. Oke. Orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya, menghafal Al-Quran dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang Subhanahu Wa Taala, tidak panjang yang bisa saya sampaikan, demikian saja. Moga rumah Al-Quran Ar-Rahman bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat ini. Tahun ini adalah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu angkatan ini, dan tahun depan insya Allah mudah-mudahan lebih baik dari tahun sekarang, tahun depannya lagi lebih baik lagi. Mohon doa panjenengan semua.